warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia dan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin banyak nikmat, semakin meningkat pula amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di ayat ke-240. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita bacakan terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf.
haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna meninggal, mereka yang meninggal, hendak meninggal, minkum di antara kalian. Jadi mereka orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri, wasiyatan, hendaknya membuat wasiat, li azwajihim, untuk istri-istri mereka. Apa wasiatnya? Mata'an, memberikan mut'ah, memberikan harta untuk pelipur lara. Ilal hauli, sampai 1 tahun. Ghairu ikhraj, dengan tidak mengeluarkan mereka dari rumah. Fa in kharajana, maka apabila mereka keluar, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kamu, fima fa'alnat, kepada apa yang mereka lakukan, fi anfusihim, menurut mereka sendiri, mim ma'rufin, berupa kebaikan. Wallahu, dan Allah iku azizun, zat yang maha perkasa, hakimun, dan zat yang maha bijaksana. Jadi ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, hadirin jamaah rahmati Allah, yang menerangkan tentang hukum muamalah antara suami dan istri. Masih ada hubungannya ya. Walaupun kemarin sudah kita jelaskan, di antara ayat-ayat yang terkait dengan hukum suami istri ini, itu dipisah dengan ayat untuk menjaga sholat, terutama adalah sholatul wusta ya. Sebagaimana di dalam ayat-ayat puasa juga ada ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat puasa, nanti diselipkan itu ada ayat yang sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat tentang puasa ya. Wa idza sa'alaka ibadi, itu terkait dengan doa itu ya. Begitu pula dengan ayat-ayat yang terkait dengan bab talak ini, bab hubungan muamalah antara suami istri ini, kemudian dipisah oleh 2 ayat ya, yang menerangkan bagaimana sholat ketika dalam kondisi takut dan seterusnya. Kelihatannya tidak ada sambungannya, tetapi sebenarnya itu masih dalam satu rangkaian. Artinya ketika seorang itu menghadapi berbagai macam masalah, ya, apakah dia seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ataukah ketika terjadinya talak, maka jalan keluar untuk mengobati hatinya itu ya tetap dengan menjalankan sholat, dengan menjaga sholat, dan bahkan nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sholat tersebut. Kemudian di ayat 240 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, walladzina yatawaffawna, dan orang-orang yang akan meninggal dunia, minkum, di antara kalian. Kita lihat di sini tafsirnya, wal azwajul ladzina yamutuna wa yatrukuna zaujatin ba'dahum, dan para suami yang akan meninggal sementara mereka itu meninggalkan ya istri-istri setelah mereka, fal yusu, maka hendaknya mereka berwasiat, membuat wasiat, wasiyatan lahun, dengan wasiat kepada mereka, an yumatta'na sanatan tamatan min yaumil wafat, supaya mereka ini tetap diberikan nafkah ya, supaya mereka ini tetap diberikan
mata, mut'ah. Mut'ah di sini maksudnya adalah pemberian harta kepada istri yang ditinggalkan tadi itu, Pak. Kapan? Sanatan tamatan min yaumil wafati, yaitu 1 tahun dari meninggalnya suaminya tadi. Jadi 1 tahun setelah dihitung dari hari meninggalnya suaminya tadi itu hendaknya tetap diberikan nafkah, ya, baik sandang maupun pangannya. Di sini disebutkan bisa kana fi manzili zauj min ghairi ikhrajil warathah lahunna muddatasana. Dengan tetap tinggal di dalam rumahnya suami, ya, dan tidak boleh dikeluarkan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya tidak boleh kesusu mengeluarkan, ya, istrinya yang meninggal dunia tadi selama berapa? 1 tahun. Ya, jadi nggak boleh langsung diusir gitu aja, Pak. Karena mungkin harta yang ditinggalkan itu kemungkinan, ya, bisa jadi satu-satunya ditinggalkan adalah rumah. Sehingga rumah itu kan nanti harus dibagi, ya. Dibagi anak-anaknya, dibagi saudaranya. Mungkin kalau tidak ada yang termahjub misalnya, bisa jadi kemudian wanita ini atau si istrinya tadi itu bagian terkecil misalnya, ya. Nah, jadi tidak boleh langsung dikeluarkan, ya, mulai dari kematian si suaminya tadi sampai 1 tahun. Kenapa demikian? Karena di sini disebutkan jabran li khotiri zaujah wa biron bil mutawaffa, supaya tidak sampai membuat kesedihan bagi si istri tadi yang ditinggal tadi, Pak. Kalau belum genap 1 tahun kemudian sudah disuruh keluar, itu kan membuat gimana hatinya, ya. Seperti itu. Wabiron bil mutawaffa, dan itu menjadi kebaikan bagi yang meninggal dunia. Fa in kharajat az-zaujat bi ikhtiyarihinna qabla inqidha'is sana. Tapi kalau kemudian keluarnya perempuan atau istri tadi itu bi ikhtiyarihinna, karena sebab keinginannya, qabla inqidha'i sana, sebelum 1 tahun itu, sebelum masa 1 tahun itu selesai, fala itsma 'alaikum ayyuhal waratha, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai para ahli waris fi dzalika, dalam perkara itu. Jadi kalau keinginan dari si istri tadi keluar dengan sendirinya, mungkin sudah tidak nyaman dan seterusnya, ya tidak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai diusir atau dibuat perasaannya jadi tidak nyaman, akhirnya pokoknya intinya supaya ingin keluar, sehingga dibuat nggak nyaman misalnya. Ini tidak boleh. Walaupun itu mungkin, ya, misalnya istri sambung misalnya, tetap saja, ya, karena dia adalah statusnya dulunya sebagai istri, maka tetap ini berlaku walaupun istri sambung misalnya, ya. Wala haraja ala zaujan fi ma fa'alna fi anfusihin min umuri mubahatin. Dan tidak ada dosa bagi si istri tadi untuk melakukan apa yang baik untuk dirinya dari perkara-perkara yang diperbolehkan, ya. Wallahu azizun fi mulki, dan Allah maha perkasa terhadap apa yang dimilikinya, hakimun fi amri wa nahihi, dan maha bijaksana terhadap apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Wa hadhil ayah mansukhatun. Jadi kalau menurut tafsir ini, jamaah rahmati Allah, ayat ini mansukhoh, ayat ini dihapus hukumnya biqoulihi ta'ala, dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ini, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan para istri, yatarabbasna bi anfusina, hendaknya para istri itu menunggu, ya, menunggu, maksudnya ini bahasa iddahnya arba'ata asyurin wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari, ya. Jadi kalau menurut tafsir Muyasar ini, ayat 240 ini dihapus dengan ayat 234 ini, ya. 234, Pak. Lu kok bisa ayat 234 menghapus ayat 240? Ya, bukankah yang turun lebih dulu 234?
baru 240, enggak gitu. Karena ini hanya masalah penataan saja ya. Penataan itu tidak harus sesuai dengan turunnya ayat. Seperti surat Al-Alaq itu kan ayat pertama turun ya, tapi tidak ditaruh di awal, justru ditaruh di juz 30 ya gitu loh ya. Ini juga gitu. Ayat ini sebenarnya 240 ini kalau menurut tafsir ini itu turun lebih dulu. Awalnya apa? Awalnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu dia tidak boleh keluar rumah itu selama 1 tahun gitu maksudnya. Kemudian dihapus ayat itu dengan turunnya ayat Al-Baqarah lagi ya, bahwasanya masa iddahnya itu hanya 4 bulan 10 hari. Ya, gitu ya. Tapi kita lihat di dalam tafsir yang lainnya. Di sini disebutkan ya di dalam tafsir As-Sa'di, ay al-azwajul ladzina yamutuna wa yatrukuna khalfahum azwajan fa'alaihim an yusu. Para suami yang meninggal dunia dan mereka ini meninggalkan di belakang mereka istri-istri, maka bagi mereka berwasiat. Maksudnya apa? Wasiat li azwajihim, wasiat kepada istrinya, wasiat untuk istrinya supaya apa? Mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, supaya diberikan mut'ah, diberikan nafkah sampai 1 tahun dan tidak dikeluarkan. Ayusuna an yalzamna buyutahum muddata sanatan la yakhrujna minha. Maksudnya adalah supaya mereka ini membuat wasiat agar istrinya tadi tetap berada di rumah mereka, di rumah suami tadi itu selama 1 tahun tidak dikeluarkan darinya. Fa in kharajna min anfusihinna, tapi kalau keluarnya itu karena keinginan sendiri, maka fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagimu wahai para wali. Fi ma fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, terhadap apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri yang berupa kebaikan-kebaikan. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya apa? Ai min murajaati zinati wa tib wa nahwi dzalika. Maksudnya kalau kemudian mereka itu ya keluar rumah sebelum 1 tahun, kemudian mereka melakukan apa yang mereka inginkan selama itu baik, diantaranya adalah min murajaati zina, ya kembali menggunakan apa, berzina, bersolek ya, zinatun Pak ya, pakai tak ya, kalau pakai tak itu artinya berhias ya, berhias. Jadi kalau mereka kembali berhias waktib dan menggunakan wewangian wa nahwi dzalika, kan enggak masalah. Nah, di sini dijelaskan hadirin jamaah rahmati Allah. Di sini dijelaskan wa aktsarul mufassirina, dan sebagian besar para ahli tafsir, sebagian para ulama ahli tafsir itu mengatakan bahwa anna hadhil ayata mansukhatun bima qablaha. Nah, seperti tadi itu, seperti di tafsir Al-Muyassar tadi. Ya, kebanyakan para ahli tafsir itu mengatakan bahwa ayat ini mansukhatun, telah dihapus dengan ayat sebelumnya. Ayat 234 tadi itu, yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dihapus dengan ayat ini bahwa masa iddah, masa menunggu bagi wanita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dandan, tidak boleh berhias itu adalah 4 bulan 10 hari. Yang sebelumnya menurut aktsarul mufassirin ya, ini menurut sebagian besar para ahli tafsir itu yang sebelumnya waktunya itu 1 tahun. Jadi awal-awal Islam peraturan bagi mereka yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 1 tahun masa menunggunya. Tapi kemudian turun ayat lagi yang merevisi atau menasakh, menghapus ya ayat sebelumnya atau hukum sebelumnya menjadi 4 bulan 10 hari. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Waqila, dan ada juga yang berpendapat bahwa lam tansakha,
ayat sebelumnya itu sebenarnya tidak menghapus ayat ini. Jadi ayat yang menunggu 4 bulan 10 hari itu sebenarnya tidak menghapus ayat sebelumnya, atau tidak menghapus ayat di 240 ini. Jadi ada dua pendapat ya, terkait dengan ayat ini ada dua pendapat. Aktsarul mufassirin, sebagian besar para ahli tafsir berpendapat, termasuk di sini nanti Abu Ja'far At-Tabari ya. Kemudian mereka ini berpendapat bahwa ayat 240 yang tadi masanya itu 1 tahun itu dihapus dengan ayat di 234, yaitu masa iddah itu menjadi 4 bulan 10 hari. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa ayat ini sebenarnya nggak dimansuh, tidak dihapus sebenarnya. Jadi dua ayat ini tetap muhkam, tetap menjadi hukum, jadi tidak dihapus ayatnya. Alasannya apa? Di sini disebutkan balil ayatul ula. Tetapi ayat yang pertama, yang ayat 234 itu, yang 4 bulan 10 hari itu adalah dalat ala anna arba'ata asyhuri wa asyra wajibatun. Ini menunjukkan bahwasanya menunggu atau masa iddah 4 bulan 10 hari itu wajibatun, wajib hukumnya. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu wanita tidak boleh keluar dari rumahnya, hukumnya wajib ya, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wewangian, itu hukumnya wajib. Wa mazada ala dzalika fahiya mustahabbah. Adapun tambahannya kan 4 bulan 10 hari ke 1 tahun itu kan berarti masih ada 7 bulan 20 hari. Ya. Karena yang pendapat yang kedua ini kan tidak menganggap bahwa ayat ini dimansuh. Yang ayat 1 tahun ini Mbak tidak dimansuh, tidak dihapus. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, yang 4 bulan 10 hari itu wajib. Adapun tambahannya sampai 1 tahun berarti masih ada 7 bulan 20 hari itu adalah mustahabbah, itu lebih diinginkan. Sunnahnya seperti itu, gitu loh. Atau yang lebih baik. Ya, tapi 4 bulannya ini harus dijalankan betul-betul. 4 bulan 10 hari ini dijalankan. Kalau ada lebihnya sampai 1 tahun dia nggak keluar rumah, maka itu lebih baik. Nah, gitu maksudnya ya. Maka hendaknya harus dijalankan. Untuk apa? Takmilan li haqqi zauj, untuk menyempurnakan haknya suami. Memberikan nafkah itu loh. Ketika dia sudah meninggal, dia titip kepada ahli warisnya supaya tetap memberikan nafkah kepada istri yang ditinggalkannya itu, menjadi takmilan li haqqi zauj, untuk menyempurnakan haknya suami tadi ya, yang sudah meninggal tadi itu. Wa mura'atan li zaujah, dan itu juga untuk menjaga istrinya yang ditinggalkan tadi. Jadi tujuannya sampai 1 tahun itu adalah untuk menyempurnakan kebaikan atau kewajiban suami walaupun sudah meninggal dunia, dan juga untuk menjaga muruahnya, menjaga kewibawaan atau kehormatan bagi istrinya. Wa dalilu ala anna dzalika, dan dalil atas permasalahan ini mustahabun ya, bahwa ini adalah perkara yang disenangi. Annauhuna nufiyal janaha anil aulia in kharajna qabla takmilil haul. Dalilnya apa? Kalau yang 1 tahun yang lebihnya ini lebih dari 4 bulan 10 hari ini sebagai mustahabbah, menjadi perkara yang disenangi, yang menjadi perkara yang lebih baik adalah bahwa di sini diterangkan nufiyal janah ya, bahwa dosa itu ditiadakan bagi para wali jika mereka keluar sebelum genap 1 tahun. Nah, tadi kan ayatnya seperti itu. Ya. Fa in kharajna, dan jika mereka ingin keluar
Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihina min ma'ruf. Dan jika mereka ingin keluar sebelum masa 1 tahun maksudnya, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, ini menunjukkan bahwa 1 tahun itu tidak wajib. Yang wajib itu cuman 4 bulan 10 hari. Makanya kalau sudah 4 bulan 10 hari ini yang wajibnya, kemudian mereka tetap menjaga diri sampai 1 tahun, maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya mereka keluar tidak sampai 1 tahun, maka fala junaha alaikum. Maka itulah dalilnya mustahabbah namanya. Itu yang sunahnya seperti itu. Ya. Falau kana luzumal maskan wajiban. Ya. Jika tinggal di rumah itu menjadi sebuah kewajiban selama 1 tahun itu, maka lam yunfal haraj anhum, maka tidak akan dihilangkan, tidak akan dinafikan dosa itu. Nah, tapi di sini kan dinafikan fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu. Kalau seandainya 1 tahun itu menjadi sebuah kewajiban, maka harusnya tidak ada ayat ini harusnya. Ya. Nah, itulah hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ayat ini ada 2 perbedaan ulama. Ya, nanti pengarang kitab ini Syekh As-Sa'di ini lebih memilih pendapat yang kedua, bahwasanya ayat ini tidak dimansuh, ya, tidak mansuh, tidak dihapus, tapi ini adalah ayat yang berdiri sendiri. Artinya ayat pertama itu ya memang ada, ayat kedua juga ada hukumnya. Yang menjelaskan bahwa ayat pertama itu wajib, ya, menjaga dirinya 4 bulan 10 hari. Adapun ayat yang kedua itu menunjukkan lebih baiknya sampai 1 tahun, gitu Pak. Ya. Kemudian ayat berikutnya walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang ditalak. Nah, kalau tadi yang ditinggal mati, sekarang yang ditalak. Bagi wanita-wanita yang ditalak, mata'un bil ma'ruf, maka mereka juga mendapat mata'. Mereka mendapatkan apa? Pemberian juga, harta, sandang pangan tadi ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya bil ma'ruf dengan cara yang baik ini disesuaikan kondisi suaminya. Karena ini kan talak ini ya. Ini bukan ditinggal mati. Ini adalah wanita yang ditalak. Jadi wanita yang ditalak itu tetap mendapatkan nafkah dari suami, tapi sesuai dengan kemampuan suami. Kan sudah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya ya. Haqqan 'alal muttaqin, yang demikian itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau bertakwa kepada Allah ngasih, kalau enggak ya mentolokan gitu ya. Ini pilihannya seperti itu. Nah, di sini disebutkan aili kulli mutallaqatin mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala kulli muttaqin. Setiap wanita yang ditalak, maka dia mendapatkan mata'. Mereka mendapatkan uang untuk kesedihannya. Namanya wanita Pak ditalak itu ya gak penak. Maka diberikan pemberian lah semampunya, secukupnya. Ya. Dengan cara yang baik. Haqqan 'ala kulli muttaqin, ini menjadi kewajiban bagi setiap orang yang bertakwa. Untuk apa sih mata tadi itu? Pemberian itu untuk apa? Untuk jabran li khotiriha, ya, supaya menghilangkan gundah gulananya, kesedihannya, wa ada'an li ba'di huquqiha, dan juga menunaikan sebagian dari hak-haknya. Ya. Jadi mata itu tadi ya, itu bagian daripada haknya ditunaikan. Wa hadhil mut'ah, dan mut'ah ini wajibatun, hukumnya wajib, ala man tullaqat qoblal masis, ya, wajib diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum dicampuri. Jadi sudah dicampuri maupun belum dicampuri tetap dikasih mata.
dikasih pemberian. Mungkin ya terjadi akad nikah, belum sampai kumpul antara suami istri itu tadi, terus terjadi perceraian. Nah itu tetap dikasih mata. Ya. Apalagi yang sudah pernah dikumpuli ya tetap dikasih mata, dikasih pemberian. Wal fardhi, dan juga fardhi itu apa? Mahar yang sudah diucapkan. Pada pertemuan yang lalu kan gitu ya, mahar yang sudah diucapkan terus nggak jadi nikah, maka diberikan nisfu ma faradtum, diberikan separuh dari yang sudah dijanjikan. Jadi kalau sudah mengucapkan nanti kamu saya kasih mahar misalnya 10 gram emas, nggak jadi ya, setelah akad nikah kemudian terjadilah talak, maka hendaknya memberikan separuh dari maharnya itu ya. Maka ini menjadi sunnatun fi haqqi ghairiha kama taqaddama. Sudah dijelaskan ini, Pak. Ya, hukumnya ini sudah dijelaskan sebelumnya. Hadza ahsanu ma qabla fiha, maka ini menjadi hadza ahsanu ma qila fiha, maka ini menjadi pendapat yang terbaik. Ya, ini adalah menjadi pendapat yang terbaik ketika seseorang itu mentalak, ya wanita yang ditalak itu tetap mendapat haknya mata tadi itu. Kemudian di sini disebutkan waqila, dan dikatakan ya ada pendapat juga innal mut'ata wajibatun ala kulli mutallaqatin ihtijajan bi umumi hadhil ayah. Jadi mut'ah ini wajib, mata tadi itu, pemberian itu wajib kepada setiap wanita yang ditalak. Yang menjadi hujjah dengan umumnya ayat ini. Jadi umum, dengan ayat ini umum, mau sudah dipegang atau sudah dicampuri atau belum, tetap mendapatkan mata gitu loh. Jadi wanita yang ditalak oleh suaminya, mau sudah kumpul ataukah belum, tetap dapat pemberian. Ya. Kenapa? Karena walakinnal qaidah, karena ada qaidah annal mutlaqo mahmulun alal muqayyad. Ini ada kaidah usul fikih di mana sesuatu yang mutlak ya itu harus dibawa kepada yang muqayyad, yang apa muqayyad, yang terikat. Sesuatu yang umum itu harus ditarik kepada sesuatu yang khusus. Nah, kayak gitu loh ya. Awalnya umum, tapi kemudian ditarik khusus digawe sing ini. Nah, kayak gitu itu. Ya. Kemudian wa taqaddam anallaha faradul mut'ata lil mutallaqati qabla al faradhi wal masisi khosotan. Awalnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan mut'ah itu hanya kepada wanita-wanita yang ditalak sebelum ditentukan maharnya dan sebelum dikumpuli secara khusus. Awalnya itu, tapi kemudian dengan turunnya ayat ini maka menjadi umum. Siapapun wanita yang ditalak, tidak harus yang belum dikumpuli atau yang belum ditentukan maharnya. Yang penting wanita itu ditalak tetap mendapatkan mata jadinya. Ya, seperti itu. Ini penting ini, Pak. Ya mungkin kita tidak menjalani ya, jangan sampailah menjalani sampai mentalak istri itu kan jangan sampai. Tapi siapa tahu ada tetangga atau teman yang melakukan perbuatan itu sehingga kita bisa memberikan penjelasan. Tuh istri yang kamu talak itu kamu tetap harus memberikan mata, pemberian ya. Walaupun pemberiannya tidak sampai seperti ditinggal mati yang selama 1 tahun, Pak. Kalau yang ditinggal mati itu sampai selama 1 tahun. Pokoknya kalau yang ditalak ini ya dikasihkan aja, sekedarnya saja, mau dikasih berapa gitu ya, untuk apa tadi, nyeneng no ya gitu loh ya.
Karena namanya ditalak itu ya sakit hatinya, makanya untuk nyenengno dikei opo lah. Nah, gitu ya. Kasih sesuai dengan kemampuannya. Walamma bayyana ta'ala hadhil ahkam al-azima mustamalah 'alal hikmah war rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum-hukum yang agung ini, yang di dalamnya terkandung hikmah ya dan kasih sayang Allah, intan nabiha ala ibadihi. Yang ini semuanya dibutuhkan oleh hambanya, Pak. Jadi Allah menerangkan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya itu semuanya di dalamnya mengandung hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan penjelasan seperti ini tadi, ya, itu mengandung hikmah. Ya. Kalau di sini disebutkan walil mutallaqati mata'un min kiswatin wa nafaqatin 'alal wajhil ma'ruf al mustahsan syar'an. Ya, bagi wanita yang ditalak, wanita-wanita yang ditalak itu mendapatkan mata pemberian min kiswatin berupa pakaian wa nafaqatin dan nafkah 'alal wajhil ma'ruf dengan jalan yang baik al mustahsan syar'an ya yang baik menurut syariat. Haqqan 'alal ladzina yakhafuna ini menjadikan kewajiban bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan mathalu dzalikal bayanul wadhih fi ahkamil aulad wan nisa. Ya, Allah menjelaskan penjelasan yang jelas terkait dengan hukum anak-anak dan perempuan itu untuk apa? Yubayyinullahu lakum ayatihi wa ahkamahu fi kulli ma tahtajuna ila fi ma'asyikum wa ma'adikum. Ya, Allah menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya itu semuanya untuk keperluan kalian hidup di dunia. Ya, supaya tidak ada yang saling menzolimi, tidak ada yang menzolimi dan dizolimi gitu, Pak. Likai taqiluha wa ta'malu biha, supaya kalian itu saling mikir dan mengamalkannya. Jadi hukum-hukum itu memang tujuannya supaya direnungkan dan diamalkan. Demikian hadirin jamaah rahmat Allah, ini menutup ayat-ayat tentang hukum hubungan rumah tangga antara suami istri. Nanti pada selanjutnya sudah berganti bab yang baru. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.